Puji nama Tuhan. Oke, sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan. 1 Samuel 18 ayat 17 dan 19. Ada 2 ayat firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini. Saya sudah siapkan di screen, teman-teman boleh membacanya. Baca laki-laki ke muka, baru perempuan. 1, 2, 3. Oke, sampai situ aja. Sampai situ aja, Bu. Ayat 19, 1, 2, 3, perempuan. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberi merah. Puji Tuhan. Saudara sudah tahu, kira-kira dari bacaan ini, saudara sudah bisa membayangkan ini arahnya kemana? Kalau beta galapas, saudara, nanti beta jelaskan. Kalau saudara yang tahu, kayaknya nih ya puji Tuhan, tapi bisa salah juga toh. Oke, judul khotbah saya di malam hari ini adalah Fata Morgana Cinta. Semua katakan? Dia bilang kan baik-baik. 1, 2, 3, Fata Morgana. Ada yang bilang belakang depan, ale tahu Fata Morgana kasing, yang ale galap. Hanya muka belakang, ale tahu Fata Morgana kasihnya ale galap. Oke, saudara lihat, saya singkat saja karena Anda sudah tahu cerita ini. Nah, saudara lihat ketika ditantang oleh orang Filistin, Daud itu bertanya kepada orang Israel. Ini siapa yang ada berkoar-koar di bawah ini? Mereka jelaskan. Lalu dia tanya, lalu apa hadiahnya kalau bisa mengalahkan orang itu? Ya kan? Lalu orang Filistin kasih tahu, ada 3 hadiah yang dijanjikan oleh Raja Saul kalau ada orang yang berani melawan Goliat. 1, kekayaan yang besar. Semua bilang kekayaan. 2, akan dinikahkan dengan Merab anaknya. Ya, Daud bilang pucuk dicinta, Stanley pun tiba. Ya. Yang ketiga, keluarganya bebas pajak. Ini 3 ini. Tapi dia sangat tertarik dengan poin nomor 2. Hadiah nomor 2. Apa itu? Merab. Atau lanjut dulu. Saudara lihat. Keberanian dan kekuatan macam apa yang bisa mendorong Daud untuk maju berperang? Karena faktanya ada banyak orang dengan baju perang, dia punya saudara-saudara semua, bahkan dengan baju-baju perang dan gagah, body six pack dan lain sebagainya. Tapi saudara lihat keberanian macam apa yang Daud punya. Saudara, 1, Daud mengerti bahwa Tuhan Allah ada di pihaknya, benar. Dia tahu bahwa Tuhan Allah ada dengan dia. Makanya kan saudara dia turun itu. Saya tadi ambil video yang tidak ada percakapan Daud dengan Goliat, nanti panjang. Jadi puji Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan video ini supaya tidak ada percakapan dan tidak panjang. Saudara, waktu dia turun saudara ke lembah itu untuk berperang. Dia turun, dia ucapkan Mazmur 123. Sekalipun dalam lembah bayang-bayang maut, aku tahu engkau ada denganku di situ. Wah, luar biasa saudara. Tapi saudara tahu, itu saya tidak cukup. Ada 1 kekuatan besar yang mendorong Daud untuk Daud maju berperang, yaitu the power of love. Semua bilang cinta. Cinta. Cinta kepada Merab adalah faktor kedua yang mendorong dia untuk maju dan berani untuk melawan Goliat. Anak-anak muda yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa penafsir Alkitab bahkan almarhum Bapak Gembala sangat setuju bahwa ada 1 kekuatan besar yang menggerakkan Daud untuk maju melawan Goliat, yaitu hadiah nomor 2. Daud jatuh cinta kepada Merab. Saudara, Daud kemerah-merahan ya. Dia ada kemerah-merapan. Daud kemerah-merahan dan dia cakep sekali. Ya mungkin tadi cuman ya pemainnya seperti gitu ya, tapi aslinya tuh Alkitab katakan dia sangat tampan. Katakan tampan. Nah, coba dong lihat laki-laki di kiri kanan dong, tampan gak sih? Itu bukan kemerah-merahan, itu kehitam-hitaman. Dan saudara lihat, kekuatan inilah yang mendorong dia untuk maju. Ditambah dengan dia yakin bahwa Allah Israel ada dengan dia. Dan dia akan memenangkan pertempuran itu. Makanya dia bilang buat Saul kan, hari ini engkau mendatangi aku dengan tombak dan lain-lain. Hari ini aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta langit. Hari ini saya mati. Dia bilang begitu. Tapi tadi saya ada percakapannya. Dan hasilnya adalah
kemenangan. Dan semua kita tahu kisah ini. Tapi yang ingin saya bahas lebih dalam adalah tentang janji Saul tentang hadiah ini. Apakah Saul menepati janjinya terhadap Daud yang adalah pemenang? Tidak semudah itu. Semua katakan tidak semudah itu. Beta bilang dong, anak-anak muda yang laki-laki, coba nggak beta? Seng semudah itu calon bapak mantu kasih dompu anak perempuan par kamu orang. Tergantung, kamu ke merah-merahan atau ke hitam-hitaman. Tidak semudah itu. Ada lagunya tuh. Yang lain nanti saya. Oke. Waktu saudara sudah selesai dengan pertempuran untuk melawan Goliat, saudara tahu Saul tidak serta-merta memberikan merab kepada Daud. Memang cinta ini penuh perjuangan. Amin yang cowok. Nah, saudara lihat, tidak semudah itu. Saul masih menggantung Daud lagi dan memberi Daud satu isyarat lagi untuk mendapatkan merab. Kita membaca ayat 17. Aku akan memberikan merab bagimu, hanya syaratnya adalah jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan lagi. Pi perang satu kali dulu, pulang, beta kasih merab. Oke. Daud pi perang lagi. Perang. Dan kali ini menang lagi. Semua katakan menang lagi. Pertanyaannya, lalu Bapak Saul dapat janji gak seng? Bapak Saul menepati janjinya atau tidak untuk memberikan merab? Kali ini tidak juga. Saul justru dengan diam-diam, ayat 19, menikahkan merab dengan laki-laki lain. Aduh, sakit, hancur. Ya, kalau sudah saling cinta, tiba-tiba perempuannya dijodohkan, contoh saja, dengan laki-laki lain. Dan harus mengikuti apa punya perjodohan. Saudara, Saul tidak menepati janjinya terhadap Daud. Nah, saudara betul mau bilang buat orang, inilah yang saya sebut fata morgana cinta. Apa itu fata morgana? Oke, beta menjelaskan panjang lebar dan dalam dan luas dan tinggi seperti kasih Bapa. Satu saja beta bahasa. Fata morgana itu ilusi optik. Dia tipuan, tidak nyata. Sepertinya ada, tapi begitu sampai di tempat itu tidak ada. Bisa juga hayalan. Siapa di sini suka menghayal? Semua orang, pura-pura. Kata menghayal tuh, kalau kamu rumah nanti, kalau kamu punya uang 1M, semua orang pasti punya daya hayal. Kalau Anda tidak punya daya hayal, Anda perlu ke psikiater ya. Semua orang punya daya hayal. Ada di depan pandangan, ada depan dia, tapi ketika didekati hilang. Inilah fata morgana cinta. Dan banyak anak muda terjebak di dalam cinta begini. Terjebak dalam hubungan tanpa status. Terjebak dalam kalimat jalani aja dulu. Terjebak dalam kalimat pacaran lebih enak daripada menikah. Pacaran saja 20 tahun, 30 tahun. Pacaran saja. Jangan kawin lagi. Teleponan berjam-jam bahas masa depan. Endingnya jadi masa lalu juga. Ini akan fata morgana. Sebuang waktu, tenaga, semua bertahun-tahun. Bahas masa depan 2001 sen jadi, 2002 sen jadi, sampai 2020 sen jadi. Rencana tahun 2022 ke pelaminan ternyata berakhir di pemblokiran. Perencanaan paling banyak berakhir di pemblokiran juga. Saling blokir. Semua akun. Bila perlu ganti HP. Berharap dia jadi masa sekarang dan masa yang akan datang. Tapi dia masa bodoh. Masa bodoh yang saudara, ini fata morgana seperti begini. Susah sekali. Tidak nyata. Dan sebenarnya intisar dari apa yang saya mau sampaikan buat Anda hari ini. Cinta tuh tidak harus memiliki. Makanya kalau dapat sesuatu Anda genggam, waktu Tuhan suruh buka paksa untuk Tuhan mau ambil, sakit loh.
Karena sudah terlalu sayang, terlalu cinta, Anda mau miliki dia. Aku mau memiliki kamu selama-lamanya. Hei, dunia ini sementara. Dunia sementara, kamu mau memiliki dia selama-lamanya. Kamu di kehidupan yang keberapa? Dunia ini semua punah. Semua kiamat. Aku mau memiliki engkau selama-lamanya. Bila sampai pikir kanan, rasa-rasamu. Dan inilah yang saya sebut dengan fata morgana cinta. Ada di muka nih, tapi saya bisa untuk miliki. Paling sakit ke apa? Sangat. Dalam hal apa saja, saya bilang bukan konteks cinta, oke lah dalam hal hubungan berpacaran. Dan dari Daud kita belajar 3 hal penting tentang cinta. 1, cinta selalu menjadi alasan yang paling kuat untuk berjuang. Dan ini fakta. Hanya kekuatan cinta yang mampu membuat orang berjuang mati-matian. Tidak takut mati dan rela mati. Saya ulangi. Hanya kekuatan cinta yang mampu membuat orang berjuang mati-matian, tidak takut mati dan rela mati. Cinta Allah kepada kita lewat kematiannya Yesus Kristus. Perfect. Sempurna. Dia mengambil semua kutuk yang seharusnya kita tanggung dan dia menanggungnya di kayu salib. Kita yang harus mati, tapi dia rela mati menggantikan kita. Sebagai bukti cintanya sempurna dan kekal. Yohanes 3:16. Dia rela mati karena dia mencintai kita. Cinta orang tua kepadamu. Orang tuamu rela bekerja siang dan malam, teman-teman. Demi memberi engkau makan. Kekuatan macam apa yang bisa mendorong orang tuamu untuk mencari nafkah, untuk memberi engkau makan kalau bukan cinta akan engkau? Kerja apa saja yang penting engkau bisa makan karena cintanya kepadamu. Kerja mati-matian dan tidak mengenal lelah demi menyekolahkan engkau sampai tamat SMA, sampai selesai kuliah dan lain sebagainya. Bercocok tanam, gali tanah, tanam ini, tanam itu. Betapa sengsaranya kerja hanya karena dia mencintai Anda dan dia mau Anda berhasil. Tidak seperti dia, mungkin seperti begitu. Dalam hubungan asmara juga sama. Cinta selalu menjadi kekuatan untuk melakukan apa saja untuk pasangan. Doi lapar, tidak peduli hujan batu, hujan parang, hujan tombak, gas! Doi butuh pertolongan. Jam 4 subuh ke 3 subuh ke kering, gas. Tuhan nih. Cinta pun kekuatan nih. Awal-awal tuh, 3 tahun pacaran ya sih. Yang teman itu lalu. Cuma ngomong, bibi. Asih, mandi apa terlalu? Saya jawab telepon itu kau 3 tahun pacaran, 4 tahun. Kalau masih baru-baru masih tak ayam blender. Masih segar-segar kan. Pokoknya lautan ku seberangi, gunung ku daki jalan mulia. Tidak peduli dalam keadaan sakit atau lelah ketika doi minta pertolongan. Gas! Itu kekuatan cinta. Awal-awal. Makanya kasih mula-mula dan kasih pertengahan dan kasih akhirnya akan beda. Amin? Amin? Dan sengkol bilang amin. Sama buat Tuhan juga sama. Waktu awal bertobat. Tuhan, pastor beta mau tidur di gereja. Marang tuh beta paling cinta Tuhan pastor. Beta paling cinta Tuhan deh. Beta paling cinta Tuhan, paling cinta rumah Tuhan. Beta mau tidur di gereja. Silakan, ada kasur, baku bagi dan Doni. Denando. Silakan. Begitu masuk tahun ketiga, susentio di gereja lain. Barang, masih cinta Tuhan sih pastor. Tapi lebih cinta pacar sih. Itu fakta. Tadi saya bilang tadi tentang orang tua. Sudah sama juga. Ibumu merawat engkau 9 bulan dalam kandungan. Dia merawat engkau, memastikan engkau punya pertumbuhannya sempurna. Setrika baju, menyiapkan sarapan, menyiapkan makanan semua karena mama mencintai Anda. Betul saudara? Betul, itu kekuatan cinta. Tidak ada ibu yang tidak mencintai Anda yang bisa bikin seperti begitu. Semua ibu yang mencintai Anda pasti lakukan hal yang sama. Saya sudah jadi pastor ini 38 tahun. Tahun ini Desember 39. Saya mau keluar dari rumah, mama tanya, kunci, HP, laptop, iPad sama bawa. Setiap hari nyanyian sama sampai sekarang ini.
Itu namanya mama yang baik, yang peduli. Beliau tidak mau saya bolak-balik lupa lalu merepotkan orang suruh jemput ini, jemput itu, jemput barang-barang. Itu mama yang baik. Jadi saya mau bilang Anda di sini kalau masih punya mama dan papa, ketahuilah orang tuamu menyayangi engkau, mencintai engkau, dan karena cintalah engkau ada sampai saat ini. Jadi yang tidak pernah bilang terima kasih buat mama, harus bilang terima kasih buat mama. Yang kedua, tidak selamanya apa yang kita cintai dan perjuangkan bisa kita dapatkan. Semua setuju? Setuju gak sayang? Kasih yang setuju. Tidak selamanya apa yang kita cintai dan perjuangkan bisa kita dapatkan. Saudara, kita harus bisa menerima kenyataan ini. Kadang, fata morgana dapat terjadi dalam hidup kita. Jadi kita harus bisa siap untuk menerima kenyataan ini. Baik berjuang untuk dapatkan beasiswa, baik berjuang untuk dapatkan promosi, baik berjuang untuk dapatkan jabatan, baik berjuang untuk dapatkan pasangan hidup, dan lain sebagainya. Kadang kita seperti begini, kita seperti inginkan itu, tapi tidak juga kita dapatkan. Semua ada pada kehendak dan keputusan Tuhan. Saudara, Tuhan lebih tahu apa, di mana, dan kapan waktu yang terbaik untuk kita. Dengar Yudas? Demi menyelamatkanmu dari orang yang salah, kadang Tuhan harus mematahkan hatimu. Tujuannya bukan untuk menghancurkanmu, tapi Dia ingin menggantikan hatimu dengan hati yang baru, yang siap menerima orang yang Tuhan pilih sebagai pendamping hidupmu. Karena tidak selamanya apa yang engkau mau, itu yang Tuhan mau. Kadang Tuhan harus mematahkan hatimu demi menyelamatkan engkau dari rumah tangga yang hancur nanti. Jadi sekarang fase pacaran, kalau engkau broken heart, patah hati, gak apa-apa. Karena nanti waktu akan menyembuhkan. Kemarin saya bilang, waktulah yang akan menyembuhkan, bukan orang baru. Orang baru bukan solusi yang tepat untuk Anda yang baru patah hati, bukan. Saya kasih tahu bukan. Karena Anda akan menyakiti orang yang baru nanti ini. Makanya kita kadang-kadang heran. Heran kasing. Baru putus nih, tiba-tiba so ada yang baru. Heran sih. Heran. Betul sih heran. Makanya mafia sedikit. Baru putus so ada yang baru. Karena Anda tidak tahu waktu dengan Anda, dia sudah siap-siap. Dia sudah ancang-ancang itu. Makanya begitu selesai, prak, betul ada yang baru. Misalnya kata memang subak bakunya sudah kan dari waktu pacarnya saya lain. Tuh. Lalu kadang Tuhan belum mengizinkan bukan karena kamu tidak mampu dan tidak layak, tapi karena Dia ingin melihat sejauh mana perjuanganmu dan setekun apa engkau berdoa. Jadi dalam konteks teman hidup, dia yang ada dengan engkau bersama, dia yang bersama dengan engkau saat ini belum tentu jodohmu. Serius beta bilang, kemarin itu beta pernah rohani Amel yang mau kawin, serius. Sampai beta di rumah sakit jaga beta mama tuh, beta mama masuk rumah sakit beta jaga beta mama, dia masih telepon. Pastor ini beta kawin kasih ini Yondri. Haleluya. H-3. Coba laki-laki angkat muka. Kenapa sampai perempuan ragu begitu dengan dorang? Betul Jujur saja. Kenapa sampai kayak gitu? Ya karena ada yang tidak beres dengan Anda. Dan itu tentang Anda pun kebiasaan dan masa lalu. Jadi orang yang ada bersama dengan Anda sekarang belum tentu dia itu jodohmu. Jadi mari didoakan, direncanakan Tuhan. Kalau dia pasangan dari saya, Tuhan saya sampai kepada pelaminan. Sampai maut memisahkan. Bukan mamaut, tapi maut memisahkan. Oke? Jadi dengar Bapak anak muda. Kalau Anda berpikir bahagia itu ketika punya pacar, jadi ada yang merhatiin pastor. Bahagia ya punya pacar, ada yang merhatiin, ada yang peduliin, ada yang sayang, dan lain sebagainya. Waduh. Sahabat, aduh. Sendiri berjalan ya, punya sendiri lalu punya sahabat. Aduh, tidak bahagia pastor, enggak enak. Kalau cuma jalan berdua sama sahabat, jadi harus ada pacar, itu baru bahagia pastor. Waduh. Saya mau bilang sempit sekali pemahamanmu tentang kebahagiaan ini. Aduh, mainmu kurang jauh. Kurang jauh mainmu nak. Yang jauh sedikit. Supaya Anda tahu bahagia itu apa. Anda lihat orang pacaran,
Duh bahagia amat, langgeng amat. Aduh, padahal faktanya adalah dalam sebuah hubungan, tidak semua yang langgeng itu bahagia. Bisa jadi dia bertahan tapi terluka. Bertahan tapi terluka bukan kebahagiaan, tapi kebodohan yang hakiki. Jadi kalau lihat orang langgeng itu bukan berarti mereka bahagia. Tapi mungkin juga dia bertahan tapi terluka. Nah ini, bertahan tapi terluka itu bukan kebahagiaan, kebodohan. Sudah tahu terluka, sudah tahu sakit terus, bukannya tinggalkan. Aduh, bilang samping kiri kanan, tolong beta doh. Bilang samping kiri kanan, tolong beta. Tolong beta supaya jangan beta bodoh. 1, 2, 3. Tolong beta supaya jangan beta bodoh. Coba bilang kuat-kuat, tolong beta supaya jangan beta bodoh. Iya betul, betul cinta. Tapi kalau bukan dari Tuhan, pindah. Betul cinta, tapi bukan dari Tuhan, pindah. Haleluya, selesai. Lama-lama takut jadi perawan tua. Ngapain Anda takut jadi perawan tua? Anda pasti menikah. Saya pasti menikah, pasangan Anda pasti menikah. Bila perlu nikah masal, supaya hemat-hemat biaya konsumsi. Amin. Jadi cinta itu tidak selalu harus memiliki. Kadang Tuhan mempertemukan, tapi bukan untuk mempersatukan. Benar, kadang Tuhan mempertemukan, tapi bukan untuk mempersatukan. Amin. Jadi buat teman-teman yang masuk 2023 nih masih patah hati, lalu mematahkan pena, mematahkan barang-barang, beta mohon jangan. Tuhan ingin menggantikan hatimu yang baru, yang siap untuk menerima cinta dari orang yang Tuhan pilih untukmu. Masa orang yang baru masuk Anda pun hati masih ada dia? Jangan dong, Tuhan gantikan saya hati yang baru. Amin. Amin dong. Jadi jangan ingat-ingat lagi, makanya itu hapus semua tentang dia dalam HP itu. Simpan di Google Drive, hapus semua itu. Google Drive, hapus semua foto-foto di mana saya Anda simpan, hapus semua. Yang bilang samping kiri kanan, hapus semua juga. Jangan lagi mantan-mantan. Jadi belajarlah untuk merelakan. Yang ketiga, yang terakhir, jangan marah ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita perjuangkan. Berjuang untuk dapat beasiswa, berjuang untuk dapat promosi, berjuang untuk sesuatu, lalu tidak dapat. Anda ngamuk dengan Tuhan. Sudah melayani Tuhan, tapi Tuhan tidak kasih kesembuhan, tapi Tuhan tidak kasih mujizat. Jangan marah. Mungkin belum waktu Tuhan, atau mungkin bukan dari Tuhan. Amin. Tuh. Jadi saya mau bilang buat Anda, jangan marah. Kalau memang dia mau pergi, pergilah. Kalau mau pergi, pergilah. Coba bilang, kalau mau pergi, pergilah. Kalau mau tahan, mau diam di tempat, diam di tempat. Amin. Jangan mau masuk keluar. Ini hati ada pintu, jangan berdiri situ orang lain mau masuk. Hati ini kan ibarat pintu, masuk keluar, yang jelas orang lain mau masuk. Kalau masuk, keluar, jangan berdiri di tengah pintu, depan pintu. Orang lain mau masuk dong. Amin. Jadi yang teman-teman yang beta punya chat disematkan di paling atas tuh. Senang ya. Chat disematkan paling bilang orang spesial pastor. Jadi beta punya chat pasti di sayang punya HP tuh yang paling atas. Beta mau bilang Pak Kamu biar kamu punya chat disematkan di yang paling atas lah. Yang menang tuh chat yang diarsipkan. Dong kalah. Chat disematkan yang paling atas, saya bangga, senangnya minta ampun. Yang menang itu chat yang diarsipkan, itu yang menang. Itu dia. Kau boleh. Beta dulu sekolah mafia di Hong Kong. Begitu. Jadi kalau dia mau mundur, jangan tahan-tahan dia. Jangan tahan-tahan dia. Kalau dia mau bertahan, kalau misalnya saudara mau pertahankan dia, pertahankan dia. Dia mau mundur, saudara tahan. Dia bertahan, saudara lukai. Mau apa sih? Ngerepotin perasaan orang aja. Dia cuekin, saudara kejar. Dia kejar saudara. Ini mau apa sebenarnya?
Gitu. Jadi jangan marah-marah lah. Kalau saudara memang mau dia, tapi saudara banyak tingkah gitu. Kalau saudara ini dalam konteks pacaran, kalau saudara mau dia, doakan dia. Berlutut, bersujud, Tuhan beta mau dia, sebut nama tiap hari. Tuhan beta mau Fani, beta mau Fani, beta mau Fani, beta mau Fani, beta mau Fani. Sebut saja, doa itu punya kuasa. Amin. Amin. Itu dia. Jadi jangan marah. Tidak dapat beasiswa pastor, jangan marah. Mungkin belum waktu Tuhan. Dia mau pergi. Jangan kasih tangan dia, pergi. Kalau memang saya mau pergi, saya bukan dari Tuhan. Enggak, jodoh tuh enggak bakal kemana. Jadi kalau dia mau pergi, nanti dia balik. Tidak tahu baliknya kapan, tapi pasti dia balik. Ya, tapi ketika dia balik, tapi masih model dan bentuk yang sama, jangan mau dia. Kalau dia balik, dia sudah berubah, terima dia. Tapi kalau dia kembali, dia masih tetap dengan kebiasaan yang lama dan salah, jangan. Nanti Anda terseret-seret. Amin. Amin. Yang sedang berdoa buat teman hidup, boleh pastor lihat tangan-tangannya? Yang sedang berdoa buat teman hidup. Oke, betul, salah pertanyaan. Karena saya ada yang angkat tangan 1, 2, 3. Berarti pastor Ana jangan hitung like atau pasti. Yang punya pacar angkat tangan, yang punya pacar sekarang. Turun tangan. Yang tidak punya pacar, angkat tangan. Turun tangan. Lah yang sisa? Yang sisa nih apa statusnya? Disematkan. Yang sisa nih apa? Diarsipkan. Yang sisa nih fata morgana semua ya? Hubungan tanpa status ya? Atau terjebak dalam kalimat, jalani aja dulu. Nanti kan yang sakit kamu. Gitu. Ya dengar Yuders, pastor sudah mau selesai. Kita harus menerima bahwa kadang ada fata morgana yang terjadi dalam hidup kita. Saudara dengar baik-baik. Kadang juga kita ada dalam situasi sudah tahu itu hanyalah fata morgana, tapi dipaksa menjadi nyata. Sudah tahu tidak bisa dia untuk saya miliki, tapi dipaksa untuk menjadi nyata. Sudah tahu orang pulaki, dipaksa untuk jadi nyata. Sudah tahu orang pembini, dipaksa untuk menjadi nyata. Sudah tahu dia bukan dari Tuhan buat beta, dipaksa, ngotot NGOT-OT. Tahu NGOT-OT? Ngotot Tuhan, betul Tuhan beta minta jodoh yang tepat dari Tuhan, tapi Tuhan dia jua, jangan orang dia jua Tuhan. Tuhan bilang bukan dia, saudara ngotot untuk saudara ingin dia jadi seperti apa saudara mau, tapi dia tetap tidak mau. Kasih tinggal. Dan sebaliknya ada juga yang sebenarnya objeknya itu nyata, tapi terasa seperti fata morgana. Nah ini parah sih. Ini parah. Objeknya nyata tapi terasa seperti fata morgana. Aduh Tuhan, beta berharap supaya Levi Youth Ministry jangan ada yang seperti begini. Terjebak dalam cinta tanpa arah dan tujuan, dan terjebak dalam cinta bertepuk sebelah tangan. Amin. Objeknya nyata, tapi sebenarnya itu apa? Nyata. Objeknya nyata, tapi terasa seperti ilusi. Seperti situ ada yang beta gitu. Tapi entah kenapa situ kayak bagaimana? Si kayak sibuk dengan orang lain. Ini sudah. Mulai sekarang berdoa buat teman hidup. Saya mau teman hidup yang dari Tuhan. Tuhan, saya mau 1 kali pacaran ini, saya punya pendamping hidup. Amin. Nah, makanya kalau orang masuk keluar, saya bisa duduk tenang di hati tuh. Kasih buka lorong sudah. Kalau orang masuk keluar, badiri dulu, ale po hati, kas keluar dia. Dia bisa duduk di pelaminan ya ale. Badiri aja, balari, singkot duduk tenang di ale po hati. Kasih buang dia. Latihan dulu di pelaminan saya bisa. Kalau duduk pelaminan saya akan jadi. Tuh. Kalau mau serius, cari yang diajak serius. Yuk, katong pacaran supaya katong mau menikah. Oke. Beta bilang buat Arin, nanti beberapa tahun ke depan saya menikahi pastor tuh belum masih lama. Ya dari sekarang ini didoakan, dari sekarang ini tabung, amin. Sekarang ini tabung. Nikah tuh makan biaya, selain makan biaya juga. Jadi siapkan dirimu seperti Daud, dia belajar untuk menerima sekalipun ketidakadilan yang dia dapatkan dari manusia. Dia belajar bersyukur. Dia dapat Mikal.
Tapi Alkitab katakan dia tidak marah sama Saul, dia tidak berniat membunuh Saul karena Saul tidak menepati janjinya, dia tidak mengapa-apakan Saul. Dia terima apa yang Saul bikin buat dia. Saul kasih Mikal adiknya Merab. Jadi waktu mau menikah saudara, Saul tipu Daud dengan cara kasih Merab buat Adril itu, lalu dia kasih Mikal karena Mikal cinta Daud. Jadi Daud cinta Merab, Mikal cinta Daud. Cinta segitiga. Sama apa? Sama sisi sama kaki? Sama saja. Daud mencintai Merab, lalu Mikal cinta Daud. Ada ya, kayak gini ada ya di hidup ya. Ini fakta ya. Daud cinta Merab, Mikal cinta Daud. Maka Saul bilang, oke, kalau kamu mencintai Daud, oke, jadi saya nikahkan kamu sama Daud. Waktu Daud tahu ini Mikal buka cadar malam ya, mau malam pertama. Mikal, Merab mana? Sudah apa yang ada, tadarotan akar pun jadi bala. Ya, tadarotan akar pun jadi bala. Sudah Daud terima. Daud sing marah, dia mencintainya. Ini lingkungan baik. Kadang-kadang katong kasih jodoh dorang. Ini dan ini. Ih dong pengen lagu apa tuh? Joyce bereaksi. Ini Joyce bereaksi. Dengar baik. Daud saja menerima Mikal. Padahal si cinta Mikal loh. Dia cinta sekali sama Merab yang bikin dia maju untuk berperang. Dia tidak takut mati. Dia berperang dengan Goliat demi mendapatkan Merab. Padahal itu ilusi saja. Tidak nyata. Untuk mendapatkan Merab tidak terjadi. Tidak terjadi. Tapi Mikal, sudahlah. Yang Tuhan kasih sudahlah. Dia pikir sudahlah, ini sudah Tuhan kasih sudah. Berjalan sudah. Alkitab tidak mengatakan bahwa dia dengan Mikal tuh perceraian, UFO terjadi, piring-piring berjalan, piring lari, sendok. Tidak terjadi seperti demikian. Hanya saja Tuhan Allah menutup kandungan Mikal ketika Mikal menghina Daud, ketika Daud menari buat Tuhan. Dan Mikal tidak ada anak lagi. Tidak mempunyai keturunan. Karena Mikal menghina Tuhan, menghina Daud ketika Daud menari dengan telanjang untuk Tuhan. Selesai. Jangan kau jodohkan, coba dulu, Iya pastor coba. Itu kan jawabannya enak. Coba dulu, ayo pastore jangan lay. Daud saya bisa terima Mikal. Barang Mikal cantik, saya tahu. Barang Mikal cantik pastor, kalau yang ini saya cantik. Sama bilang saudara, kalau saudara ukur kebahagiaan dengan kecantikan, nah saudara main kurang jauh. Main kurang jauh itu. Main tuh Jawa, main cuma seputaran Bentas. Main cuma seputaran sini, makanya ini kurang. Kebahagiaannya diukur dari kecantikan, kebahagiaannya diukur dari ketampanan. Jangan, awen. Jadi lewat firman Tuhan hari ini, Pastor Leri cuma mau sampaikan satu saja buat orang, intisarinya. Cinta tidak harus memiliki. Belajar seperti Daud, saudara. Jadi kalau ada orang yang mematahkan hatimu saat ini, orang yang kamu cintai konteks pacaran ya, sudahlah. Tuhan mempersiapkan yang terbaik untukmu. Jangan ingin dia, jangan mau dia. Belajar untuk berdoa tentang pasangan hidup. Belajar untuk berdoa setiap hari, Tuhan kasih saya pasangan hidup. Lalu mintanya spesifik. Mintanya spesifik. Semua katakan spesifik. Jadi mau yang seperti apa? Tuhan saya mau yang kayak gini, saya mau yang kayak gini, saya mau yang kayak gini. Minta sama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan kasih. Kalaupun dari 10 kriteria, saudara minta ada 7 yang ada pada dia. Nah itu sudah. Kalau lebih dari 5, itu sudah tuh. Kalau cuma 2 jam paksa jadi nyata, itu fata morgana. Jam paksa jadi nyata, itu bukan dari Tuhan. Aduh pastor beta ingin dia, tapi sayang, Anda tidak bisa karena itu bukan dari Tuhan buat Anda. Belajarlah untuk mensyukuri, belajar untuk oke Tuhan saya siap terima yang terbaik. Selesai. Timing waktu untuk beasiswa belum juga, belajar bersyukur. Mungkin belum waktunya Tuhan. Jangan marah karena Anda tidak mendapatkan apa yang Anda sudah perjuangkan. Jangan. Pekerjaan saya sudah masukkan lamaran kemana-mana tapi juga belum. Jangan marah dengan Tuhan. Mungkin belum waktunya, mungkin belum kehendak Tuhan. Jadi tidak boleh marah dengan Tuhan. Jangan marah dengan situasi, jangan marah dengan diri sendiri karena saya gagal, saya tidak bisa, saya bodoh dan jangan, please jangan. Mungkin sesuatu yang Anda inginkan itu bukan yang Tuhan mau. Cuma seperti menghayal saya ingin itu, tapi mungkin bukan itu yang Tuhan mau kasih. Ya mungkin beasiswa bukan dari Tuhan, tapi mungkin Tuhan mau pakai orang lain untuk biayai Anda. Saya nggak tahu, gitu.
Kan seperti begitu bisa terjadi. Orang bisa biayai Anda full tanpa ada beasiswa dari mana-mana. Itu bisa terjadi. Ada orang yang mensponsori Anda. Jadi jangan mengotakkan Tuhan seperti Tuhan tuh kecil kuasanya. Enggak. Yang Anda tahu, yang tadi Kak Fani bilang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Satu yang Anda harus tahu pasti adalah pertolonganku datangnya dari Tuhan Allah. Yang menjadikan langit dan bumi. Caranya seperti apa? Banyak, terlalu banyak. Jadi jangan mengotakkan Tuhan. Tuhan terlalu luas, terlalu dalam, terlalu tinggi, terlalu jauh untuk bisa dimengerti dengan akal budi kita. Caranya banyak. Dan kata firman Tuhan, tidak pernah terpikirkan. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau doakan, Tuhan kasih lebih dari itu. Jadi cara Tuhan itu banyak sekali. Amin. Oke, jadi semua kita bangkit berdiri. Jangan khawatir soal pasangan hidup ya. Pasti Tuhan Yesus kasih. Amin. Yang SMA jangan pacaran dulu. Yang kuliah fokus dulu. Semua bilang fokus. Nah, coba cari samping kiri kanan. Kalau dia kuliah bilang Ale harus fokus kuliah dulu. Yang sudah bekerja bilang tahun ini Ale dapat jodoh. Yang sudah kerja tahun ini Ale dapat jodoh. Amin. Coba yang masih single bilang tahun ini beta dapat jodoh. 1, 2, 3. Tahun ini beta dapat jodoh. Amin. Amin. Tapi bilang lengkap. Tahun ini beta dapat jodoh yang dari Tuhan, bukan dari beta pun daging sendiri. Tahun ini beta dapat jodoh langsung dari Tuhan. 1, 2, 3. Tahun ini beta dapat jodoh langsung dari Tuhan. Yang punya pacar jangan bilang lain. Mau double. Oke, haleluya. Mari sama-sama kita berdoa.